Pada pagi tadi 23 April 2018, sebuah akun gosip di Instagram memposting foto yang memperlihatkan Baim Wong tengah berfoto bersama keluarganya. Namun yang membuat menarik adalah terdapat seorang wanita yang tampak tidak asing berdiri di samping Baim. Wanita tersebut adalah seorang model papan atas Paula Verhoeven dan diduga sebagai wanita yang kini sedang mengisi hati Baim. Dugaan tersebut dikuatkan oleh statement Baim pada 14 April 2018 ketika menceritakan perihal wanita yang kini tengah dekat dengan dirinya. Baim mengatakan bahwa wanita tersebut sama-sama bekerja di dunia entertainment dan ia sangat berharap untuk bisa berjodoh dengannya. Sebelumnya telah banyak wanita yang singgah di hati Baim, dimulai dari artis Marshanda pada tahun 2006 hingga 2007. Setelah putus dari Marshanda, Baim sempat dikabarkan dekat dengan Yasmin Wildblood, Pika Priscilla, hingga artis Malaysia Elvira Roy. Namun semua hubungan tersebut tidak ada yang berlangsung lama. Di akhir 2017, Baim kembali dekat dengan seorang artis yaitu Feby Palwinta yang terpaut usia 15 tahun darinya. Keduanya sempat berencana untuk serius melanjutkan hubungan ke jenjang selanjutnya, namun rencana itu gagal. Setelah berkali-kali gagal, kali ini Baim yakin benar dengan wanita yang tengah dekat dengannya. Bahkan ia telah meminta restu kepada orang tua agar bisa menikah tahun ini. Kabar berikutnya datang dari mantan Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata. Dalam postingan story-nya ia memperlihatkan sedang melangsungkan pesta piyama bersama teman-teman dekatnya. Selain Nadine, dua temannya yaitu Rani dan Stefani turut memposting story yang menunjukkan keseruan kegiatan mereka. Dari postingan-postingan tersebut, warganet mencurigai bahwa tujuan pesta piyama Nadine adalah pesta lajang sebelum dirinya menikah dengan aktor Dimas Anggara. Dugaan warganet dimulai dari postingan Putrika Wardani yang menyebut Nadine adalah bride to be. Dalam sebuah akun gosip memperlihatkan sebelum Nadine beserta teman-temannya berpiyama, mereka melangsungkan pesta di Amigos Kemang. Akun tersebut menduga bahwa Nadine dan teman-temannya sedang melangsungkan bridal shower. Halo pemirsa setia Rumpi, hari ini saya Kak Ros masih ada di Pulau Bali nih, tepatnya di Ubud. Kali ini saya akan bertemu dengan wanita yang beberapa waktu lalu sempat heboh di media sosial. Pemirsa, saya masih ada di Ubud, Bali, di suasana yang wawanya pemandangannya bagus banget. Kita mau ngerumpi sama siapa? Sama Bu Dendi dan Pak Dendi. Rofi Solikah atau yang akrab disapa Ovi, namun kini lebih dikenal sebagai Bu Dendi. Namanya mulai dikenal ketika video dirinya tengah melemparkan sekepok uang 150.000 ke hadapan seorang wanita yang dicurigai sebagai orang yang telah mendekati suaminya. Setelah kejadian tersebut, sosok Bu Dendi dan Pak Dendi semakin dikenal oleh masyarakat. Bu Dendi dan Pak Dendi sudah menikah 7 tahun. Mereka dikenal sebagai pengusaha ternama di Jawa Timur. Pada tanggal 4 April 2018 lalu, netizen dikagetkan dengan postingan Instastory Bu Dendi, di mana rumah yang sedang direnovasi dan belum adanya aliran listrik, tiba-tiba tertangkap kamera CCTV seperti ada lampu yang mati dan hidup sendiri. Bagaimana cerita tentang rumah Bu Dendi yang katanya ada hantunya? Seperti apa cerita Pak Dendi menjadi suami bijaksana dan adil kepada kedua istrinya? Seperti apa sih kisah cintanya Bu Dendi dan Pak Dendi di Bali? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Vacation No Secret. Aduh seneng loh ya, dari Tulungagung datang ke sini, kita ngerumpi di sini ya. Pak Dendi silakan diminum dulu loh Pak. Ya, sambil makan sambil minum ya. Akhirnya kita ketemu nih, udah penasaran mau nanya-nanya. Pak Dendi dulu deh yang tak tanya ya. Pak Dendi, 3 kata untuk menggambarkan Bu Dendi. Apa sih? Aduh katanya, apa tuh Pak? Jutek. Jutek, terus apa lagi? Mudah marah. Mudah marah. Tapi nggak ada baiknya sama sekali ya. Yang ketiga, maunya semua dipek di. Oh jadi gitu, makasih. Tapi yang membuat Pak Dendi jatuh cinta sama Bu Dendi ini apanya? Ini jarang nemuin saya orang kayak gini. Ya cantik. Bagi dia loh ya, Mbak. Iya. Bagi dia. Terus apa lagi? Setia. Setia. Sangat cinta sekali sama suaminya. Karena itu jadi jutek. Iya, Iya. betul. Kan
harus. Oh ya harus. Mungkin itu yang bikin Pak Dendi jatuh cinta. Kalau Bu Dendi, 3 kata untuk menggambarkan Pak Dendi. Apa? Males. Males berolahraga. Oh males berolahraga. Cuek. Oh, orangnya cuek. Nggak romantis. Oh nggak romantis. Kok bisa jatuh cinta dulu gimana? Saya terpaksa. Kepleset. Serius nih, serius. Beneran. Kok kepaksa? Pertimbangannya karena saya sudah terlalu banyak disakiti sama yang Cowok. sebelum-sebelumnya. Jadi yang ya udah yang serius aja. Kita pada pandangan pertama bukan sih? Enggak. Enggak. Terus terang enggak. Oh terus terang enggak? Enggak. Jadi kok bisa tiba-tiba tertarik itu karena Ya Trisno jalaran saka kulino kan. sering ketemu. Sering ketemu. Oh, makanya itu harus hati-hati, Mbak. Oh iya, jangan sering-sering ketemu Jangan ya. sering ketemu. Oke nih ada lagi nih. Ada artikel nih, Bu Dendi pamer foto keluarga akur dengan istri pertama. Terus captionnya kami hidup rukun dan bahagia. Ini Bu Dendi yang satunya Bu Darsi ya? Istri saya yang pertama itu dia orangnya kan cenderung pendiam, terus segala sesuatu dipendam sendiri dan dia tertutup. Jadinya nggak mau terlalu diekspos gitu Oh loh. gitu, beda sama Beda sama ini. Kalau ini malah nonyol-nonyol. Nonyol. Jadi komplit ya Pak Dendi ya. Tapi kita mau tanya nih, ini kan ada apa sih bisa berbagi ya, hidup bisa rukun gitu kan. Kalau dalam rumah tangga aja kalau cuma berdua pasti ada konflik-konflik. Ini ada istilahnya kan 2 rumah tangga begitu, tapi bisa rukun itu kalau bisa digambarkan dalam 3 kata Pak Dendi. Apa sih yang penting, terpenting itu apa Pak? Yang penting ikhlas dulu. Ikhlas. Yang ikhlas itu siapanya? Dua-duanya. Oh dua-duanya ikhlas ya. Dua-duanya. Terus tahu diri. Tahu diri. Tapi yang ketiga itu sebenarnya tetap rukun itu tidak rukun sebenarnya dalam arti rukun terus Terus itu enggak ada enggak ya? bohong lah. Bohong. Sebenarnya tuh yang mereka tuh semua ada rasa cemburunya. Pasti Itu ada. pasti loh. Masing-masing ada. Pasti. Seperti itu. Yang penting bisa mengontrol cemburunya itu aja sebenarnya. Nah itu kan berarti istri-istrinya. Nah kalau Pak Dendi itu berbuat Saya tuh apa sampai sebenarnya saya pusing. Sebenarnya pusing. Karena saya itu saya pendam sendiri ya sudah. Ini karena ada kesempatan saya ngomong saya sampaikan aja. pusing ya? Iya. Biar netizen penonton bisa tahu bahwa kalau punya istri 2 itu pusingnya setengah Makanya mati. jangan lagi 3 atau 4, sudah 2 aja pusing kan. Harapannya ketiga itu biar meringankan, ternyata makin nambah Pusing berat. kan? Nambah berat malah, bukan pusing lagi, nambah berat. Ada momen ribut besar terus akhirnya komunikasi sampai akhirnya menjadi lebih baik itu ada Mbak? Iya, silakan, Mbak. Silakan Mbak Dendi ada. Ribut dengan siapa? Ya ini istri pertama, istri kedua. Kalau istri pertama, istri 2 sepertinya tidak pernah. Paling melemparnya ke saya, Oh. saya yang menetralisir, demikian juga begitu. Jadi tidak sampai langsung berdua gitu. Berduaan nggak pernah. Jadi semua kan Lewatnya ke saya, Sebenarnya ke jadi Pak. curhatnya ke saya. Jadi saya jadi tampungan terus nih. Saya kiper aja. tapi kan akhirnya Pak Dendi akhirnya bisa menjembatani itu berarti kan ada sesuatu Ya yang berarti memang kodarnya dia memang beristri 2 dan bisa. Tapi kalau 3 Saya rasa belum mau. Belum boleh apa belum mampu beda loh ya. Enggak, itu nanti ya. Sama ya. ikhlas gimana cara ikhlas Bu Dendi? Gini, Bu Darsi bisa menerima saya ikhlas. Berarti saya juga harus menerima semuanya dengan ikhlas juga. Jadi kalau ikhlas benar-benar tulus, semuanya nggak ada rasa Cemburu atau apa itu nggak ada lah ya, kita manusia. Tapi kita bagaimana belajar untuk belajar ikhlas. Tapi kalau memang kita jalani sebenarnya Mbak, kita berdua terus gitu, enak loh jadi punya saudara cewek. Bisa, hati-hati loh ya. Nanti kalau Pak Dendi di sana, Mbak, awas, HP cek terus, monitor. Oh, saling menjaga. Titip-titip ya? Iya, titip. Waduh, yang jagain banyak Pak Dendi. Susah sekarang. Susah ya? Susah sekarang. Dulu? Tapi kita pernah tanya ke Bu Darsi, gimana sih caranya akhirnya ikhlas gitu? Enggak, kalau Bu Darsi saya tanya itu semua karena Allah. Cuma itu aja. Jadi banyak berdoa. Karena memang luar biasa. Kalau memang saya harus menggambarkan seorang Bu Darsi itu memang benar-benar luar biasa. Mampu menerima saya dengan segala kekurangannya.
luar biasa lah, luar biasa. Tapi ya itu memang Budarsi itu memang tertutup, nggak mau mengumbar apapun. Jadi kalau saya kan orangnya lebih terbuka, lebih sharing, lebih itu. Kalau Budarsi enggak seperti itu. Next yang berikutnya nih ya. Nah, kalau Pak Dendi sekarang 3 kata menggambarkan perjalanan kehidupan rumah tangganya Pak Dendi apa? Kalau pertama saya memang susah Susah. sekali. Akhirnya ini ada agak alhamdulillah sudah ada peningkatannya luar biasa gitu. Susahnya itu dalam hal apanya Pak? Saya tuh dulu pernah benar-benar saya terpuruk itu ekonominya. Hutangnya banyak, sertifikat rumah sempat saya gadekan. Saya dulu kan juga apa namanya? Judi ya, suka judi saya dulu, suka judi bola. Nah, Ya dulu nggak apa-apa kan. jadi saya ceritain aja, saya suka judi bola. Akhirnya semakin terpuruk saya. Akhirnya saya Desember 2013 itu saya intinya tobat gitu loh, berhenti itu semua. Setelah saya tobat itu nggak sampai setahun saya bisa merintis usaha ini sampai sekarang. Bersama Bu Ovi. Iya. Yang jualan apa coklat itu. Coklat itu. Oh, sampai sekarang. Nah, sekarang kan Pak Dendi dan Bu Dendi ini lumayan terkenal loh sekarang gitu ya. Ya, lumayan ya Mas. Lumayan. Apa ada perubahan nggak sih? Ya saya mungkin kalau perubahan sih dari bisnis alhamdulillah ada peningkatan. Terus kalau dari sisi istri semakin sibuk dengan HP-nya. Kan sekarang saya jarang pegang HP Karena dia nggak yang boleh. sendiri. Nah, gitu. Karena nggak boleh Seperti pegang. itu. Sekarang gitu, Pak Dendi dilarang pegang HP. Iya. Jadi posting semua mengecek apa gitu ya, makin sibuk itu aja ya Pak Dendi. Oke. Nah kita mau tanya soal lagu nih, pengen tahu kan netizen ini lagunya judulnya adalah Bu Dendi Korban gengsi. Korban Gengsi sama teman-temannya. Iya, Pak Dendi juga ikut nyanyi? enggak. Jangan sampai. Nggak boleh. Saya produsernya aja. Woi, kalahin Mbak. Mbak, kita lihat seperti apa aksi Bu Dendi. Ya memang sebelumnya itu adalah penyanyi ya, memang coba kita lihat videonya berikut ini. Apa teman-temannya semua memang hobinya nyanyi Bu Dendi? Iya, semuanya kemarin itu juga nyanyi semua. Semua Semua penyanyi semua. Gimana sambutan dari khalayak? Sejauh ini yang suka sama saya bilang bagus sih. Yang gak suka bilang jelek. Tapi ada nggak yang bilang gini, oh jadi ternyata settingan, viralnya settingan selama Banyak. Apa komentar Bu Dendi kalau ada yang nuduh begitu? Ya sudah lah. Saya lah orangnya sabar. Oh, orangnya sabar. Setuju Kak Dendi? Tidak. Sekarang lo sabar. Sekarang lumayan lah ya. Oke, kita tanya sekarang, ada andai-andai kepada Pak Dendi nih ya. Kita hadapkan pada situasi seandainya Pak Dendi. Seandainya nih salah satu istri ngajak Pak Dendi pergi, tapi maunya berdua aja. Tapi istri yang satunya mau ikut. Gimana caranya Pak Dendi ngatasin itu Pak? Ya bisa tinggal dikasih perintah. Oh dikasih perintah? Iya. Perintahnya gimana? Saya pergi dulu, kamu di rumah. Heeh. Nanti bulan depan kamu gantian, dia yang di rumah. Oh, Selesai gitu. kan? Oh, nurut itu semua. Nurut, kalau lah. nggak nurut berarti bukan istri saya. Ternyata walaupun pusing Pak Dendi tegas ya orangnya ya. Oke. Andai Pak Dendi nih, andai Pak Dendi mau nikah lagi istri ketiga, tiba-tiba Bu Darsi maupun Bu Ovi gak ada yang setuju, wah gak ketemu-ketemu pokoknya. Kan kata Bu Ovi, Bu Darsi harus setuju. Kalau Bu Darsi setuju, Bu Ovi gak setuju gak bisa. Ya, dan sebaliknya, Bu Darsi gak setuju, Bu Ovi setuju juga gak bisa. Lah kalau dua-duanya gak ketemu terus Pak, Nggak ketemu gimana? ya gak ada yang setuju pokoknya. Ya sudah, jangan nikah lagi lah. Oh gitu. Iya. Oh. Kayaknya nggak nikah lagi saya. Sudah nggak? Enggak ya Pak. Maksudnya ini kalimat saya ini mungkin dalam sebulan ini loh ya. Pak Dendi ternyata lucu ya. Ini Pak Dendi, ini Bu Darsi atau lebih ke arah Bu Ovi ya, yang lebih cerewet, Ovi, yang lebih cemburuan, Ovi. yang perasaan. Dua-duanya tadi. Dua-duanya. Yang lebih sensitif, perasa, dikit-dikit aduh, Oh, dibawa itu perasaan. Mbak Darsi. Mbak Darsi lebih gitu. Yang sabar, Mbak Darsi. Mbak Darsi gitu. Yang galak, Ini oke. Yang lebih perhatian, lebih perhatian. dua-duanya. Dua-duanya Dua-duanya berarti. sama. Yang masakannya enak,
Oh, iki. Ini pertanyaan menjebak ya kayaknya. Kalau masakan yang Jawa Tengah enak Mbak Darsi. Oh. Kalau masakan Jawa Timur enak ini ya tak? Pinter. Pinter. Aman. Aman. Baiklah, oke next yang berikutnya. Kita ada berita ini. Kemarin kita lihat instastory-nya Bu Dendi rumah barunya katanya ada ruangannya yang cetek nyala mati. Tahu aja sih. Kan kepo. Tahu aja. Jadi saya dapat tadi dari satpam, dari security depan, kalau CCTV nangkep ada lampu nyala-nyala, padahal di situ nggak ada lampunya itu. Nanti kita cross check ya, nggak ada lampunya di belakang. Tuh, wow. Iya, ini jam 12 malam. Yang nyala-nyala semalam di sini nih, ini ruang gym yang nantinya jadi ruang gym. Tuh, di sini tidak ada lampu sama sekali. Nah, ini aja AC-nya masih kabelnya masih meleleh. Tapi ini CCTV ini yang semalam yang di dalam itu nggak fungsi. Jadi yang fungsi di depan, yang di depannya. Nah, tidak ada listrik sama sekali. Tuh, nggak ada saluran listrik. Itu beneran emang begitu. Iya memang begitu. Terus akhirnya gimana itu? Ya udah didiem. Nggak didoain kemarin sempat udah abis kejadian itu kita tahu itu kan langsung kita panggil Ustadz lah ya untuk doain. Nggak serem, nggak ngerasa serem malam berikutnya? Iya serem Mbak. Tapi ya apa boleh buat. Masa rumahnya mau pindah kan nggak mungkin. Oh iya. Aku pikir itu Pak Dendi lagi di dalam situ. Lagi main dulu. handphone. Enggak ya Pak? Iya ya. Waduh. Oke, habis ini kita mau jalan-jalan, mau ngajak Pak Dendi dan Bu Dendi makan durian. Iya. Suka durian toh? Suka banget. Bu Dendi yang pilih duriannya, Pak Dendi yang belah duriannya. Tetap di Rumpi. No secret. Nah pemirsa, usai mendengarkan kisah cinta Pak Dendi dan Bu Dendi, sekarang waktunya saya Kak Rose memberikan tantangan ke mereka untuk memetik buah kesukaan saya dan mereka pastinya. Nah pemirsa, kita sekarang sudah akan menikmati durennya. Nah ada 3 duren yang menjadi kandidat. Kenapa 3 ya? Aduh. Bu Dendi yang pilih, mau mana dulu yang dibuka Bu? Ini ada ujian nih. Ujian cinta Bu Dendi, ini pertanyaan buat Pak Dendi. Ya, taruh sini. Ini ceritanya Pak Dendi buat ditanya ke Bu Dendi, silakan. Sifat aku yang kamu harapkan bisa berubah. Udah itu pertanyaannya. Iya, itu apa Bu Dendi? Nggak cuek. Lebih perhatian. Ya udah itu aja. Itu aja. Dan setia. Setia. Pelan tapi penuh penekanan ya. Kayak Bu Dendi sekarang. Iya, ini ya. Heeh. Seandainya anak aku nih ya minta dibeliin barang mahal, Mahal pokoknya. kayak Mbak Feni ya, mahal. Terus istri pertama nggak ngizinin, apa yang kamu lakukan? Beli. Beli aja ya. Mengikuti kata hati. Anaknya minta beli. Oh, anaknya minta beli. Enggak, dia sayang anak. Ya, oke. Lanjut Pak Dendi. Andai aku mau minta izin untuk menikah lagi, Nah. kamu ngizinin apa enggak? Kalau Tergantung. ngizinin, apa syarat yang kamu ajukan? Tergantung. Tergantung. Ada syaratnya nggak Bu Dendi? Ada. Apa? Syaratnya boleh nikah lagi, tapi nggak saya modalin. Ya. Lalu. Oh lah ya. Ya udah itu aja. Biasa. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur ya. Fitnah atau fakta? Pak Dendi. Ya, Yang membuat Pak Dendi itu jatuh cinta sama Bu Dendi karena Bu Dendi itu pinter nyanyi, Awal. mulut cari duit dan mandiri. ya awalnya ya. Awalnya iya. Maksudnya gimana nih awalnya? Kan dijelaskan. Awalnya kan ya. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya agak berbeda. Oh berbeda. Iya. Bedanya dalam Bedanya yang mana?
luput. Ternyata ada beberapa hal yang ternyata bukan alasannya bukan itu gitu loh. Oh, ada lagi ternyata. Wah, berarti tambah kualitasnya dong berarti. Oh iya dong. Oh iya, makasih. Biar seneng. Biar seneng. Ada di karo-karo. Aduh, jangan sampai salah jawab. Kayak gitu. Nah, atau fakta Pak Dendi ya. Rumah, mobil semua itu sekarang atas nama Bu Dendi. Salah. Oh, salah. Salah. Ini ada nama saya. Oh, ada Ada yang namanya Bu Darsi, Oh. ada yang namanya apa? Mertua. Oh. Iya kan? Oh, jadi Iya semuanya rata gitu ya. Aku Rata. pikir semua namanya Bu Evi. Enggak. Enggak gitu ya. Oke, baiklah. Lanjut. Pilih mana, Pak? Pak Dendi pilih ya, pilih Pak. Pak Dendi pilih mana? Istri yang penyabar atau istri yang penurut? Penyabar dan penurut. Iya, dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Kalau dipilih salah Penyabar. satu. Oh, penyabar. Pak Dendi lagi. Bu Dendi. Penyabar tapi nggak lurus. Ya tetap sabar. Bu Dendi pilih mana? Punya sahabat yang suka pinjam duit? Apa punya sahabat diam-diam suka ngobrol sama Pak Dendi? Saya pilih yang mau yang ngomong pinjem duit di depan daripada di belakang. Gitu. Dendi pinjam duit dong, wah, salah. Bisa diatur. Biasa diatur asik ya. Bu Dendi ini orangnya katanya baik ya. Bu Dendi itu sebenarnya orangnya tuh sebenarnya royal gitu toh. Sama teman tuh baik. Katanya sih. Katanya gitu. Bener nggak Pak Dendi? Gitu. Betul ya. Emang orangnya baik sama teman-teman baik ya. Kalau Pak Dendi orangnya kalau sama teman-teman baik nggak? Baik sama, tapi ini jarak nggak bolehin saya pergi sama teman-teman saya. Takut dia. Sekarang. Dulu kan enggak. Dulu enggak. Jadi makanya lebih baik kemana-mana berdua mesra bersama. Pak Dendi, Bu Dendi terima kasih banyak loh waktunya kita bisa makan durennya enak sekali. Habis ini aku mau ngajak semuanya jalan-jalan lagi, masih di Bali. Kita mau menemui seorang perempuan yang serem deh pokoknya. Seremnya seperti apa? Gila Rumpi, no secret. Mwah. Pemirsa, saya sudah sampai di lokasi di mana saya akan mewawancarai seseorang yang serem banget. Siapakah dia? Masuk. Masuk nggak ya? Masuk nggak sih? Selamat datang. Terima kasih. Welcome to my home. Waduh, disambut dengan tari-tarian aku di sini ya. Udah aku bilang tadi aku mau ketemu. Aduh, tamunya serem banget. Perannya serem ya. Ayo Kita Mbak. ngelumpi yuk. Guess we somebody out there watching over me when I'm so tired I can't even sleep. Ayu Laksmi, seniman kelahiran di Bali 25 November 1967 ini adalah salah satu personil trio yang bernama Ayu Sisters. Ayu juga pernah merilis album pertamanya yang bertajuk Istana yang Hilang pada tahun 1981. Selama 20 tahun vakum di dunia musik, Ayu pun kembali dan merilis album baru yang bertajuk Suara Semesta. Nama Ayu semakin dikenal setelah memerankan sosok hantu ibu di film garapan Joko Anwar yang berjudul Pengabdi Setan. Film yang mendulang 4 juta lebih penonton pada November 2017 ini membuat Ayu langsung kebanjiran tawaran main film. Seperti apa cerita Ayu yang dijuluki masyarakat sebagai ibu? Benarkah Ayu sampai sekarang masih dihantui dengan perannya sebagai ibu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Makasih banyak udah mau datang jauh-jauh Terima kasih loh, aku udah diterima sini. dari ibu kota ke Pulau Dewata. Senang nggak? Oh, seneng banget. Kan waktu itu udah janji kalau datang kita nanti main ke Bali. Iya, terima kasih banyak Kamu sudah nanya menyempatkan nih, waktu. soalnya perkembangannya kan ibu ini semakin hits, terkenal di mana-mana ya. Waduh. Bahkan filmnya di Hong Kong aja mendapatkan box office ya, Bu.
Iya, katanya begitu. Katanya begitu. Katanya begitu dari Abang Joko Anwar, udah dipasang di jalan-jalan. Box office number 1 Waduh. di Hong Kong. Dan bahkan sekarang ibu dapat tawaran film banyak. Anjir. Banjir ya. Ada berapa tawaran? 18. Waduh, aduh. 18 film, 18 waduh. film. Ini 18. Berapa yang horor? Horor 12. Terus selain horor apalagi genrenya yang ditawarkan? Ada yang komedi. Oh, ada yang komedi. drama musikal. Oh, ini menarik ya. Tapi saya menunggu yang percintaan belum. Oh iya, mungkin ya. Itu mungkin sutradara atau itu Dilan ya mau jadi Milea. versi old. Oh, emang serius pengen dapat tawaran percintaan apa cuma bercanda aja sih, Bu? Iya, kalau namanya seni peran kan harus bisa Semua katanya genre. berperan. Komedi juga kepengen mencoba karena sebenarnya saya orangnya tidak menyeramkan, saya lucu orangnya. Mungkin lucu-lucu serem gitu maksudnya. Lucu kalau dalam dunia nyata, tapi nggak tahu kalau di film apakah saya bisa lucu. Nah, itu itu is really tantangannya. challenging. Itu yang lagi dikaji itu. Heeh. Oh, menarik ya, kita tunggu aja ya seperti apa. Oke, Dikaji. pertanyaan berikutnya. Wah, Saya bisa sulap. ujian. Tiba-tiba ada ujiannya ya. Ini. Netizen kan sekarang banyak yang follow Ibu Ayu Laksmi ya. Followernya udah cukup banyak. Banyak yang gini, ih Bu Ayu nih awet cantik ya. Badannya juga masih gitu-gitu aja gitu. Apa sih rahasianya? Tarik benang, botox mungkin ya. Kita mau tanya. Pernah atau nggak pernah melakukan perawatan-perawatan berikut ini? Tanam benang. Apa? Tanam benang. Tanam benang ya, bukan tanam tanaman ini. Saya Pernah nggak, istilahnya aja nggak paham saya. Oh, istilahnya jadi nggak pernah yang kayak gini. Nggak. Botox Nggak. nggak pernah. Facelift, Enggak. suntik putih. Itu pertanyaan benar? Iya, benar, Apa pertanyaan fiksi? Ada. Enggak ada. Pertanyaan berdasarkan fiksi. Apa sih rahasianya yang dilakukan sehari-hari buat perawatan kecantikan apa biasanya? Kalau Anda percaya, sebenarnya saya enggak. Saya makan sederhana. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Oh gitu. Mengunyah lebih sering. Oh, 32 kali. Habis makan nggak boleh duduk, jalan 34 kali. 34 kali? Apa 34 Minimal menit? 34 langkah, sorry. Terus apa lagi? Terus kalau makan nggak boleh langsung minum, apalagi makan sambil minum. Olahraga yang ringan-ringan, seperti yoga, Yoga. jogging, lari-lari kecil, sama bersih-bersih, ngepel. Oh, itu berkebun. fisik ya. Kalau perawatan kulit dan lainnya? Enggak ada, cuman cuci muka sebelum, kan kita sering pakai make up sebelum tidur ya Bersihin wajib aja. bersih. Itu aja. Itu saja. Bener gitu aja. Aku coba ya. Terus langsung gini. Bisa nggak jadi segitu Itu badannya? sebenarnya sih keikhlasan mata memandang. Nah, maksudnya gimana tuh? Iya, kalau Anda ikhlas memandang sesuatu jadi kelihatannya pasti indah. Oh ya udah, saya yakin Anda ikhlas semua pemirsa. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Kita akan bertanya, tahu nggak ini siapa namanya? Insya Allah, Pernah ya. ketemu atau enggak? Dia sedang apa ya istilahnya dibicarakan tentang apa? Dan